Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang usaha untuk pemerataan pembangunan desa dan kota di seluruh wilayah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anissa Indik Werina. Perkenalkan, nama saya Dukan Saliana. Nama saya Ica Werunisa. Nama saya Rani Fauzia. Nama saya Salsan Midiawati. Perkenalkan, nama saya Zikra Nurul. Pemerataan pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan secara merata dan adil di setiap daerah yang ada di Indonesia. Pengembangan ekonomi wilayah merupakan kegiatan kebijakan spasial untuk membangun pusat kegiatan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi wilayah dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana, transportasi, kawasan perdagangan, dan kawasan industri. Pembangunan pedesaan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 akan memberikan dana alokasi yang sangat besar dengan indikasi rata-rata 1,4 miliar desa per tahun. Program ini disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Undang-undang tersebut disusun oleh inisiatif pemerintah untuk memberikan status hukum yang lebih kuat kepada desa dan memastikan dana alokasi pembangunan tahunan dapat disalurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa-desa. Tujuan dari pemerataan pembangunan itu sendiri adalah untuk kemakmuran bersama karena tingkat pemerintahan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanya akan menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia yang semakin. Selanjutnya, ada beberapa bentuk usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota, yaitu yang pertama, percepatan pembangunan secara optimal, yaitu dengan cara mendorong pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis. Yang kedua, fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil, yaitu dengan cara meningkatkan keterpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil. Ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan, yaitu dengan cara mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi melihat ke dalam menjadi melihat keluar. Keempat, menyeimbangkan pertumbuhan dan pembangunan, yaitu dengan cara hierarki dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional. Kelima, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara semakin mudah kegiatan ekonomi antar desa dan kota, maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin membaik. Keenam, mengoperasionalisasikan rencana tata ruang, supaya pembangunan itu bisa merata. Selanjutnya, yang ketujuh adalah pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Riskesdas pada tahun 2013, ada 2 provinsi yang tingkat gizi buruknya tinggi, yaitu lebih dari 30%. Provinsi tersebut adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua Barat. Data 7 tahun yang lalu tersebut menjadi bahan kajian untuk pemerintah dalam pemerataan kebutuhan pokok. Yang kedelapan ada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Di daerah kita sendiri bisa dilihat bahwa banyak anak-anak yang belum menerima pendidikan yang layak. Selain itu, daerah-daerah yang terletak jauh dari pusat kota, pelayanan kesehatannya sangat tidak memadai. Hal itu membuktikan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan di wilayah Indonesia belum rata. Yang kesembilan ada pemerataan kesempatan kerja. Bisa kita lihat bahwa banyak orang dari daerah pedesaan mencari pekerjaan ke kota-kota besar. Hal itu dikarenakan karena lapangan pekerjaan di kota-kota besar lebih banyak dibanding daerah-daerah kecil. Hal itu juga membuktikan bahwa berarti kesempatan pekerjaan di desa dan di kota belum merata. Bisa kita lihat bahwa di wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian timur
Terjadi ketidakmerataan pembangunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan sentralistik yang terlalu mementingkan wilayah Indonesia bagian barat, terutama wilayah Pulau Jawa, yang menyebabkan wilayah Indonesia bagian timur terisolasi dan infrastruktur yang ada di wilayah Indonesia bagian timur sangat tertinggal. Masalah umum yang menyangkut kebijakan pemerintahan yang berkaitannya dengan pemerataan pembangunan yaitu: yang pertama, ada tenaga kerja kurang terampil. Untuk mengatasinya, kita bisa pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan lainnya. Yang kedua, ada permasalahan hasil produksi. Kendala utama usaha-usaha yang dirintis di desa adalah situasi harga yang fluktuatif. Oleh karena itu, dalam pemasaran produk desa perlu adanya sistem yang mampu menumbuhkan kebijaksanaan pemerintah dan mampu mengikuti tata niaga ekonomi pasar yang berlaku. Yang ketiga, ada pasar kerja di desa. Jumlah tenaga kerja yang memasuki pasaran kerja semakin banyak dengan kualitas yang beraneka ragam. Oleh karena itu, harus membuka kesempatan kerja untuk menyerap tenaga kerja pasaran di desa agar mereka tidak pergi ke pusat-pusat kota. Dan yang keempat, ada modal usaha kecil. Bentuk usaha di desa biasanya perorangan dengan modal yang sangat kecil. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan bantuan kecil untuk desa, seperti bank kredit. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada usaha pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ialah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur sendiri merupakan faktor penting dalam pembangunan. Dengan adanya infrastruktur yang baik, akses antara satu daerah dengan daerah yang lainnya akan lebih cepat dan mudah, sehingga memicu juga kegiatan ekonomi agar semakin aktif dan tumbuh. Yang kedua yaitu ada menyeimbangkan pembangunan. Pembangunan fasilitas tidak hanya dilakukan di perkotaan namun juga di pedesaan. Setiap daerah telah memiliki dana sendiri. Dengan adanya fasilitas yang memadai akan membuat masyarakat pedesaan meningkat taraf hidupnya sehingga dapat menekan angka urbanisasi. Selain itu, pemerintah telah mempelajari faktor pendorong mobilitas penduduk melalui program transmigrasi di Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita juga perlu memetakan daerah tujuan transmigrasi di Indonesia sehingga dapat dipantau perkembangannya dan menjadi percontohan untuk daerah lain. Yang ketiga yaitu ada memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mendapatkan modal usaha. Banyak orang yang ingin memajukan daerahnya dengan membuat usaha sendiri, tetapi hal ini terhalang oleh kurangnya modal. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha, misalnya dengan memberikan pemberian kredit usaha rakyat yang mudah didapatkan bahkan oleh rakyat yang kurang mampu. Yang keempat yaitu ada memperhatikan dan mengembangkan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan merupakan wilayah Indonesia yang berdekatan dengan berbatasnya dengan negara lain. Wilayah ini sangat penting, namun terkadang kurangnya mendapat perhatian. Hal ini perlu diatasi dengan memberikan perhatian lebih bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan. Hubungan yang baik pun harus tetap terjaga dengan tetangganya. Yang kelima yaitu ada mempercepat proses pembangunan. Salah satu kendala yang sering dijumpai di masa pembangunan adalah lambatnya pembangunan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian baik di sisi dana maupun dari sisi kenyamanan masyarakat. Pembangunan di daerah yang tertinggal perlu dipercepat lagi dengan cara menambah sumber daya manusia berkualitas dan membuat proses yang lebih efektif. Semakin cepat pembangunan yang dilakukan, maka pemerataan antara desa dan kota juga akan semakin cepat. Yang keenam,
mempermudah perizinan dan birokrasi untuk menarik investor. Adanya investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia akan memberikan Indonesia berbagai keuntungan dan dapat membantu mempercepat pembangunan juga. Yang ketujuh, mengirim tenaga ahli ke pedesaan. Tenaga ahli misalnya seperti tenaga pendidikan atau guru, tenaga kesehatan atau dokter, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan, mengembangkan sektor pariwisata terutama di daerah pedesaan. Jika di suatu daerah pedesaan dijadikan sebagai tempat pariwisata, tentu akan banyak mendatangkan pengunjung. Pembangunan infrastruktur yang layak akan menjadikan sebagai tempat lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Yang kesembilan, memenuhi pemerataan kebutuhan pokok rakyat. Kebutuhan pokok rakyat misalnya seperti sandang, pangan, dan papan. Yang ke-10, pemerataan kesempatan kerja di desa dengan di kota. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.